Hari ini kita akan menyelesaikan materi ini ya, dan yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Jadi sebaran pengambilan sampel dan selang kepercayaan ya. Oke. Ya, jadi kita sudah mempelajari ide dari ini ya kemarin, apa itu selang kepercayaan, sebaran pengambilan sampel seperti apa ya. Kita bicarakan bagaimana parameter dan suatu populasi itu ya, yang akan kita pelajari. Kemudian bagaimana kita melakukan apa yang disebut dengan statistika inferensial, ya bagian dari statistika inferensial. Kalau dulu kita belajar deskriptif pada bagian-bagian awal perkuliahan, sekarang kita mempelajari bagaimana statistika inferensial gitu ya. Mulai salah satu bagian dari itu. Nah, sebagai langkah awal sebenarnya kita sudah mempelajari ini ya, selang sebaran binomial dan normal ya. Dari ini kita berangkat ke apa yang disebut dengan sebaran pengambilan sampel atau sampling distribution. Nah, sampling distribution itu diindikasikan oleh adanya variabilitas dalam pengambilan sampel ya. Jadi pengambilan sampel itu tidak akan sama persis, jadi akan ada variabilitas, ada salah satu yang lebih, kalau kita lihat misalnya dari rata-rata bisa lebih dari yang lain ya, dari misalnya mengambil sampel sebanyak 25 ya dari suatu objek yang kita teliti, ambil 25 lagi pada daerah yang lain misalnya, kemudian ambil lagi 25 dari yang lain. Nah, akan ada variabilitas di situ. Dan kita mempelajari apa yang disebut dengan sampel acak sederhana atau simple random sampling, jadi berukuran N tadi seperti saya contohkan 25 dari suatu populasi yang berukuran N gitu. Kemudian ini kita sudah membicarakan salah satu contoh, jadi populasi yang disebut dengan Paripatus sp seperti cacing yang hidup di bawah bebatuan di daerah tropis ya. Dan kita lihat misalnya bagaimana kita kalau mengambil sampel dalam suatu daerah tertentu, kita bisa mendapatkan misalnya kalau kita hitung rata bisa misalnya 3,13, ada yang 3,25, kemudian ada 3,27 misalnya, dan lain-lain ya. Atau bahkan 3,35 misalnya gitu. Atau nilai lainnya yang merupakan sebenarnya adalah suatu nilai tebakan atau dugaan untuk parameter mu. Dan saya mengatakan bahwa bagus tidaknya tebakan ini tergantung pada proses pengambilan sampel atau dalam hal ini adalah keacakannya. Bagaimana variabel atribut sigma dan berapa banyak upaya yang dilakukan dalam pengambilan sampel atau ukuran sampel itu. Nah, kalau saya mengatakan juga minggu lalu bahwa kita mengambil sampel ada secara garis besar ada dua, dikembalikan atau tidak dikembalikan. Jadi kalau dikembalikan artinya apa yang kita peroleh kita kembalikan. Kalau misalnya pengambilan ini ya, Paripatus sp dikembalikan lagi ke dalam habitatnya, nanti di suatu saat diambil lagi sampel gitu. Atau kalau tidak misalnya di ini ya, mungkin ilustrasi tidak adalah dengan pengambilan bola ya, misalnya tidak dikembalikan gitu ya. Nah, entah ini misalnya juga sama, misalnya dibawa ke lab atau dan lain-lain. Kemudian kita tahu bahwa dalam kehidupan nyata kita mengambil sampel hanya sekali, dan tetapi kita menyadari bahwa sampel itu berasal dari suatu sebaran atau distribusi pengambilan sampel yang sifatnya teoritis sebenarnya gitu ya, dan itu semua kita nyatakan dalam suatu persamaan matematis gitu. Okay. Nah, apa yang kita lakukan ini semua sekali lagi adalah merupakan salah satu bagian dari statistika inferensial, karena kita ingin melakukan inferensi atau menyimpulkan sesuatu, katakanlah seperti itu, berdasarkan pada sampel yang kita peroleh ya. Dan saya juga sudah mengilustrasikan, kita sudah membahas bagaimana konsep dari rata-rata sampel ini yang kita gunakan untuk menghitung sebaran dari ini ya, dan dengan mengambil contoh dadu ini ya, dan kita melihat bahwa pada saat pelemparan dadu sebanyak 2 kali ini, kita melihat sebaran ini adalah
seragam karena memiliki peluang 1/6 semua ya. Itu untuk yang pelemparan dadu ini, dadu seimbang, dadu bermata 6 ini. Kemudian yang kedua, kita melihat juga sampel berukuran 2. Jadi yang berupa rata-rata sampel yang kita lihat sekarang, jadi dadu dilemparkan sebanyak 2 kali atau 2 dadu dilemparkan sekaligus. Dan masing-masing mata, ya kemunculan dari muka kita catat, dan kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Ya. Kita melihat misalnya rata-rata. Ya, dan ini sudah saya jelaskan seperti apa alurnya. Jadi jumlahkan kedua mata, misalnya 3 tambah 5 dibagi 6 tambah 1 ya, ini mata yang pertama, 5 tambah 1 dibagi 2 ya, 3,5, kemudian 6 tambah 3 dibagi 2, 4,5 dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lakukan itu, maka kita memiliki dan kalau kita tabulasikan dalam bentuk frekuensi ya, dalam bentuk frekuensi, maka kita mempunyai frekuensi masing-masing rata-rata itu muncul. Jadi frekuensinya 1, 1,5, frekuensinya 2 yang dari sini ya. Jadi frekuensinya 2, 3, 4, 5, 6 ya, 5 dan seterusnya sampai yang terakhir juga 1 kali yang rata-rata 6. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita misalnya buat masing-masing frekuensi di plot dengan X bar-nya di sini atau ini ya, rata-ratanya di sini dan kita pasangkan dengan masing-masing frekuensi, maka kita kurang lebih akan mendapatkan gambaran seperti ini. Setelah itu kita bisa menghitung apa frekuensi relatif dari masing-masing kemunculan ini ya. 1 dibagi 36, 2 dibagi 36, 3 dibagi 36, dan ini kembali lagi 1 dibagi 36 terakhir untuk yang rata-ratanya 6. Nah, dengan demikian ya, kita akan memperoleh karakteristik seperti ini mu X bar. Kalau kita jumlahkan lagi, kita peroleh 3,5. Nah, ini sudah kita bahas minggu lalu, dan nilai ini adalah sama dengan ekspektasi dari atau nilai harapan dari populasi. Gitu. Makanya itu disebut dengan rata-rata merupakan ukuran yang dikatakan tak bias. Gitu. Oke, berikutnya kita juga bisa menghitung rata-rata varians ya, bukan rata-rata, tadi sudah kita hitung. Jadi varians dari masing-masing kejadian ini. Jadi untuk contoh 2 kita hitung seperti ini, frekuensinya ya, dikalikan X bar dikurangi kalikan F untuk yang mu. Di sini X barnya dikurangi X bar dikurangi X bar yang ini ya, yang kita pelajari sebelumnya, jadi kurangi 3,5. Jadi ini adalah rata-rata dari sebaran pengambilan sampel ya. Sampai akhirnya kita peroleh nanti atau kita jumlahkan kemudian dibagi 36, maka diperoleh 52,5 dibagi 36 sama dengan 17,5 dibagi 12. Nah, kalau kita lihat varians ini tidak sama dengan varians populasi ya. Namun kita bisa lihat kalau ini sama dengan 17,5 dibagi 6. Dibagi 6 kemudian dibagi 2 lagi gitu ya. Ini dibagi 2. Ini yang saya maksud. Nah, kalau kita peroleh angka tadi X sigma X bar dikuadratkan, kalau kita akarkan maka akan kita peroleh apa? Galat baku rata-rata atau standar error of the mean, atau galat baku atau standar error. Jadi sigma X bar sama dengan sigma X per akar N. Pada contoh yang kita sudah bahas minggu lalu juga kita memperoleh angka ini 1,21 ya. Kemudian kita melihat bahwa apa yang kita lakukan tadi sebenarnya kita bisa perumum atau generalisasi untuk pengambilan sampel yang memiliki sebaran normal dan tidak memiliki sebaran normal. Nah, untuk sebaran normal maka kita bisa melakukan ini. Jadi apabila kita mengambil sampel dari populasi yang bersebaran dengan rata-rata mu X dan sigma X kuadrat, maka sebaran X bar adalah normal dan rata-rata dari mu X bar akan sama dengan mu X. Varians dari X bar itu sama dengan atau kita notasikan sebagai sigma X bar kuadrat, itu akan sama dengan sigma X kuadrat dibagi N. Nah, di sini ada pembagi N gitu. Ya, ini. Nah, untuk yang tidak berdistribusi normal, hampir sama nanti pada dasarnya, karena di sini menggunakan apa yang disebut dengan teorema lingkup pusat, dan di sini tidak dibahas ya, karena ini selalu matematis.
Varian dari ini akan sama dengan asalkan sampelnya besar. Tentu saja ini sebenarnya ukuran yang lama ya. Kalau sekarang udah sampel ini besar itu berapa relatif sekarang ya. Kalau dulu zaman-zaman dulu orang belajar statistika zaman-zaman mungkin 50 tahun yang lalu ya, bahkan 100 tahun yang lalu ini udah besar dianggap gitu ya. Tapi kalau sekarang besar itu berapa relatif. Nah, tapi sementara kita gunakan konvensi ini, jadi sampel 30 atau lebih itu dikategorikan ukurannya besar gitu ya. Sekali lagi karena dengan pertimbangan dalam pengambilan sampel selalu pertimbangannya adalah biaya, waktu, dan tenaga gitu. Oke, jadi mengambil sampel semakin banyak tentu saja semakin bagus ya. Tetapi tentu saja biaya dan waktu, ya tenaga, siapa yang akan ini itu semuanya berhubungan. Nah, karena ini merupakan distribusi pengambilan sampling, jadi sekali lagi akan selalu ada variabilitas. Gitu. Ini saya juga sudah membicarakan ini minggu lalu. Jadi mengambil contoh rata-rata konsentrasi kolesterol dalam darah pada suatu populasi adalah misalnya dalam jumlah yang besar. Nah, di sini ada kata-kata jumlah besar untuk mengindikasikan bahwa populasinya besar. Umur 50-60 ada 200 mg per dl dengan simpangan baku ini. Jadi ini adalah informasi yang diberikan oleh sampel, gitu ya. Dan di sini ada informasi populasi, ada sampel. Jadi harus dibedakan. Nah, di sini ini adalah informasi pada populasi ya. 200 mg per dl dengan simpangan baku ini. Inilah informasi populasi sigma X. Nah, begitu mengambil sampel, baru akan diperoleh nanti data dari rata-rata dan ini, ya, rata-rata dan varians dari sampel itu, gitu ya. Jadi, secara garis besar saya ingin mengatakan begini, kalau pada saat populasi seperti ini ya, kalau kita simpulkan X, ini ada X. Nah, pada saat ini populasi, kalau sampel ada mu X bar, sigma X bar, gitu ya kurang lebih. Kalau kita namakan X, populasi X di X gitu ya, sebagai pembaca gitu ya. Seperti ini, jadi yang kita peroleh nanti kalau mengambil sampel. Nah, kebetulan mu X itu akan sama dengan ini. Mu X. Ya. Nah, ini yang kita peroleh. Jadi mu X bar sama dengan mu X sama dengan 200 mg per dl ya. Ini sigma X bar, sigma X per akar N. Ya. Jadi kalau ini tidak masalah, kalau ini tergantung pada sampel. Jadi bedanya adalah apa? Ketika kita membicarakan ini ada N-nya. N-nya berapa? Gitu. Sini akan dihitung sigma X dibagi akar N. Nah, sigma X-nya kita peroleh dari sini. Ini 20 per mg per dl. Jadi 2 mg per dl gitu jadinya. Oke. Nah, karena X menyebar normal dengan narasi tadi ya dalam soal bahwa populasinya jumlahnya besar gitu ya. Dan dianggap, nah di sini ada asumsi, diasumsikan bahwa pengukuran kolesterol bersebaran atau berdistribusi normal. Gitu. Jadi itu adalah kata kunci yang kita bisa gunakan dalam menjawab permasalahan ini, gitu, menjawab soal ini. Kemudian apa? Jadi kita gunakan tabel Z di sini. Jadi Z sama dengan X bar minus mu X bar per sigma X bar. Nah, X barnya adalah ini sigma X bar akar N. X bar minus mu X bar 204 dikurangi 200 bagi 2 sama dengan 2 per 2. Yang dicari apa? Di sini adalah pertanyaannya kolesterol di bawah 204. Ya, 204 berarti kita ubah dulu seperti ke dalam Z ya. Cuma bedanya apa? Di sini sama saja. Hanya bedanya sigma X-nya itu harus dibagi dengan akar N. Ya, gitu. Menggunakan analogi sebenarnya di sini ya. Sama-sama X bar. Kalau kita lihat sebelumnya adalah X dikurangi mu per sigma. Di sini kalau kita barkan semua X bar dikurangi mu X bar, ini di sini sigma X
sigma X bar. Gitu. Diperoleh ini dari tabel, ya. Ya, bisa juga menggunakan R. Silakan lihat tutorial itu kan sudah saya upload juga ya di Oase. Mungkin untuk yang satu kelasnya lagi belum saya isi ini karena harus ngisi dua kali sih ya, kelas A dan kelas B gitu ya. Jadi nanti sabar aja, nanti saya isi ya. Apa namanya? Ada beberapa file yang belum saya upload di satu kelas yang lain, tapi nanti tidak masalah, ntar sedang saya upload sebenarnya. Oke, ini 0,9772. Oke. Nah, sekarang ini yang sudah kita pelajari sampai minggu lalu dan sudah kita review tadi. Nah, pada dasarnya yang ingin kita cari adalah kita ingin tahu X bar ini sebenarnya ada di mana, berapa peluang dia memuat mu gitu ya, memuat mu ini. Ini pertanyaan kita sebenarnya. Dan ini bisa dijawab oleh apa yang disebut dengan selang kepercayaan. Nah, selang kepercayaan di sini bukan peluang ya, peluang-peluang ini pada dasarnya, tapi di sini atau kita cara berpikirnya begini, peluang di sini adalah peluang dalam interpretasi frekuensi. Maka artinya begini, kalau kita lakukan terus-menerus ya percobaan ini, maka 95% ya per 90% mu akan terkandung dalam antara nilai-nilai A dan B ini ya, yang kita hitung, yang sudah kita hitung kemarin menggunakan tabel Z lagi ya. Apa namanya? Sebesar X bar dikurangi ini untuk yang 95% ya. X bar plus minus 1,9 kali sigma per akar N ya, dengan melakukan operasi ini. Jadi ini dibawa ke kanan, pokoknya yang ini dikalikan ke sini, kalikan dulu yang pembagian ini. Kemudian ini kita terkait dengan mu ya, ini dibawa ke kiri, kemudian ini dibawa ke kanan ya. Nanti mu-nya harus dibalik tandanya sehingga menjadi ini. Oke. Hitungan ini juga sudah saya bahas. Oke, yang ini untuk yang 95%. Dengan cara yang sama, kita dengan sudah memahami ini, kita bisa hitung sekarang misalnya suatu spesies tamanan yang varian tingginya seperti ini, ya, untuk sebanyak N sama dengan 25, jadi 25 sampel yang diambil. X barnya adalah 15, rata-rata ini adalah rata sampel. Varian tinggi ini adalah sigma kuadrat ya, dari populasi. Oke. Kalau ini kita hitung, maka kita akan peroleh C ya. Jadi tadi di sini saya tidak menggunakan P biar tidak rancu dengan peluang ya, karena peluangnya ada dan tidak antara 0 dan 1 gitu ya. Lihat penjelasan saya tentang itu. Jadi di sini saya menggunakan C ya, nanti kalian boleh menggunakan C. Kalaupun menggunakan P sebenarnya tidak saya permasalahkan, yang penting nilai ini yang di dalamnya ini dulu ya. Nah, ini diperoleh dari pengurangan ini tadi X barnya 15 kurangi 1,96 kali 4 per akar 25. Jadi 1,96 ini adalah nilai dari tabel untuk nanti yang selang kepercayaan 95% ya. Sehingga ini akan menjadi C 13,432 cm. Jadi dengan batas atas ini 16,568 cm. Nah, jadi kalau kita lakukan terus-menerus ya pemilihan sampel ini kita lakukan berkali-kali, maka 95% ya, 95% mu akan ada pada antara nilai ini 13,432 dan 16,568. Nah, untuk yang 99% juga sudah saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkan ini semua nilai-nilai ini pada tabel ya. Silakan lihat lagi, review lagi. Jadi kenapa saya mereview ini, karena ini menurut saya mungkin sudah transisi, jadi beberapa mungkin ada yang paham, ada yang tidak ya. Jadi saya review lagi. Jadi kalau masih perlu bantuan silakan di ini nanti dikirim via WhatsApp atau DM saya. Oke, ini sudah diperoleh minus 2,575 plus 25,75. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Sama dengan 0,99 kalau kita jumlahkan ini totalnya. Jadi itu tujuannya, jadi yang kirinya 0,05, yang sananya juga 0,05, karena sisanya ini kan harus 1% ya. 1% dibagi 2 berarti 0,05 di sebelah sini dan 0,05 sebelah sini, agar di sininya adalah 99% gitu. Itu tujuannya. Nah, sehingga kita peroleh 12,94 dan 17,06 ya. Dengan demikian, selang kepercayaan 99%-nya adalah ini.
ya, 12,94 cm, dan untuk batas bawahnya kemudian 17,06 untuk batas atas. Oke, berdasarkan apa yang kita peroleh ini, ada beberapa hal sebenarnya. Jadi yang pertama, kita membandingkan antara selang kepercayaan 99% dan 90% untuk sampel yang sama. Kita melihat bahwa untuk lebih percaya dalam menangkap mu atau mengcapture mu, batasnya harus lebih jauh. Ya. Nah, sebenarnya dalam praktiknya kita tidak tahu nilai sigma kodak, sehingga kita akan menggunakan S, yaitu simpangan baku sampel. Nah, nanti yang realnya kita tidak diketahui, kita tidak akan diberikan informasi, kita tidak mempunyai ya berdasarkan informasi tentang populasi ini, kita hanya menggunakan sampel gitu. Sehingga sigma kuadrat kita akan ganti dengan S. Gitu ya, sehingga yang tadi ya, kalau yang tadi kita menggunakan ini, kalau saya tulis tadi seperti ini, maka sebenarnya nanti kita akan coret ini ganti dengan S kuadrat. Ya, mu X bar ini tetap sama X bar gitu. Itu jalan ceritanya. Karena ini kita tidak tahu sebenarnya nanti. Oke. Baik, saya akan memperjelas apa yang saya maksud ini. Jadi pada saat kita membicarakan yang tadi, ya, ini kita tidak ketahui, kita tidak pernah tahu secara realnya ya. Oke. Nah, ini akan diduga atau namanya diestimasi oleh ini sigma S. Jadi S yang akan mengestimasi ini. Ya, kalau yang tadi kita menggunakan sigma per akar N, nah sekarang pada realnya lebih realistis kalau kita menggunakan S, karena kita tidak tahu informasi tentang populasi gitu. Oke. Nah, sebagai akibatnya kalau kita menggunakan ini ya, yang kita sebut dengan normal Z ya, ini sama dengan normal 01 atau normal baku istilahnya. Jadi kalian tidak usah pusing dengan ini, tapi ini adalah tabel set istilahnya. Nah, sekarang kalau kita ganti ini dengan S, ganti dengan S, maka kita akan menggunakan apa yang disebut dengan sebaran atau distribusi T. Distribusi T. Distribusi T. Distribusi T. Jadi sebaran pengambilan 10 sampel, sampel 10 adalah sebaran T dengan derajat bebas N-1. Ini adalah bentuk distribusi T. Saya tidak perlu bahas ini karena ini luar dari skop mata kuliah ini ya. Ini namanya fungsi gamma. Kalau kalian ingin tahu ini fungsi gamma, oke. Ya, distribusi T yang kita ingin tahu adalah ini. Ya, selang kepercayaan untuk populasi ya adalah seperti ini, mu-nya. Nah, kalau yang tadi kita menggunakan sigma kan. Nah, ini diganti dengan S, itu saja bedanya. Dan penggunaan tabel. Ini namanya distribusi T. Kalau sebelumnya kita menggunakan tabel yang disebut dengan tabel normal standar atau normal baku yang disimbolkan dengan Z. Dan titik ini sama masih gitu ya. Jadi karena kita menggunakan ini. Ini. Oke, jadi X bar minus mu per S per akar N. Jadi ini masih ingat ini cuma diganti oleh sampel. Nah, sekarang akan saya perlihatkan dengan contoh di sini. Ya. Nah, di sini misalnya ya. Kata kunci yang biasa digunakan adalah kita tidak memiliki informasi. Ya. Tanpa informasi awal tentang tinggi tanaman. Nah, ini contoh. Jadi tanpa informasi, kalau yang tadi ada informasi awalnya ya, tinggi tanaman sekian. Jadi seorang ekologiwan mengambil sampel 25 tanaman dan mengukur tingginya. Ekologiwan tersebut menemukan rata-rata sampel 15 cm
dan varian 16 cm persegi. Ya, ini masih dalam bentuk apa namanya, satuannya masih kuadrat karena varian. Otomatis nanti simpangan bakunya adalah 4 yang kali 16. Jadi saya ulangi, oke, agar tahu beda atau konteksnya adalah seperti ini ya. Yang tadi saya lihat dulu lagi. Kalau yang tadi soal awalnya kan begini. Ini yang tanaman. Ya, yang ini ya. Ada informasi dan ini ya, variasi ini dan bla bla gitu ya. Kalau yang ini tidak ada sama sekali informasinya. Dan inilah yang real mungkin akan lebih banyak kita lakukan. Tanpa melihat informasi awal tentang tinggi tanaman, seorang ekologiwan mengambil sampel. Jadi kita mengambil sampel sebanyak 25 tanaman dan mengukur tingginya. Ekologiwan tersebut menemukan rata-rata sampel adalah 15 cm dan varian 16 cm persegi. Berapakah selang kepercayaan rata-rata untuk populasi atau interval kepercayaan untuk populasi mu? Itu pertanyaannya. Jadi di sini apa namanya, distribusi atau sebaran T itu memiliki apa yang disebut dengan derajat bebas. Nah di sini derajat bebas itu diukur N-1 untuk kasus yang kita pelajari ya. Berapapun yang ini pada konteks menghitung selang kepercayaan mu ini memiliki apa yang disebut dengan derajat bebas sebesar N dikurangi 1. Oke. Nah, dari mana kita dapat N dikurangi 1 itu? Jadi N dikurangi 1. Nah, sebelum kita menjawab itu, kita lihat dulu informasi apa yang sudah diberikan di sini. Jadi di sini, sang ekologiwan ini ya, mengambil sampel sebanyak 25. 25. Kemudian, menemukan rata-rata sampel X bar 15. Dan varian 16 cm persegi. Jadi yang diperoleh adalah S kuadrat. 16 cm persegi. Otomatis S-nya S adalah 4 cm ya. Ini satuannya yang kita perlukan ya. Oke, yang ditanya apa? Mu-nya berapa? Nah, pada selang tadi. Nanti ini pertanyaannya. Gitu. Nah, kalau saya tidak menyebut selang kepercayaan rata-rata untuk mu, tidak dikatakan suatu angka tertentu, misalnya 90%, 91, 80%, atau berapapun, itu akan dianggap kita menghitung selang kepercayaan yang lazim digunakan saja, 95%. Ya, seperti itu default-nya. Maksudnya kalau kalian menggunakan software nanti default-nya itu adalah 95%. Gitu ya. Jadi di sini sekali lagi kalau saya tidak mengatakan ini berarti kita disuruh menghitung yang 95% kecuali dikatakan lain ya. Gitu. Jadi ini informasi yang sudah kita peroleh. Jadi jangan disamakan dengan ini ya. Jadi N sama dengan 25, kemudian kalau X bar-nya masih sama dengan mu X, jadi kalian tulis mu X sama dengan 15. Kalau ini masih benar ya. Kalau ya, tetapi bukan ini. Ya, bukan ini. Bukan mu, tapi ini adalah S karena dia mengukur, mengambil sampel. Tidak ada informasi dari populasi. Jadi kata kuncinya sudah jelas di sini. Tanpa informasi awal tentang tinggi tanaman. Dia tidak tahu informasi awal itu adalah informasi tentang apa yang diperoleh dari populasi dalam konteks ini ya. Oke. Nah, jadi kita memperoleh apa? Jadi dalam hal ini kita memperoleh derajat bebas atau DB sama dengan 25 dikurangi 1, 24 jadi N dikurangi 1. 25 dikurangi 1, 24. Selang kepercayaan yang kita cari adalah ini X bar dikurangi T0, S dibagi akar N, mu, ya, lebih kecil dari X bar plus T0 plus ini. Nah, T0 ini adalah T yang diperoleh dari tabel.
atau dari nanti kita menggunakan R misalnya ya, tabel gitu ya. Nah, dari mana tabel ini? Nah, sebenarnya saya sudah upload ini, jadi tinggal yang satu kelas lagi ya. Jadi nanti saya upload segera. Ini sama dengan 0,95 atau sama dengan 95% gitu ya. Kalau kita nyatakan dalam persen. Oke, saya akan buka aja tabelnya dulu. Oke, inilah tabel distribusi T yang kita gunakan ya. Oke, saya akan perlihatkan dulu bagaimana. Nah, hitung-hitungannya ada gimana. Dari tabel kita memperoleh plus minus T0 sama dengan oke, untuk yang ini namanya yang kita pelajari pada mata kuliah ini adalah selang kepercayaan yang namanya dua sisi. Jadi selalu kita mempertimbangkan kalau kalau normal ya ada dua sisi. Jadi otomatis akan ada gini ya, simetrik dua sisi ya. Jadi kalau ini yang kita fokuskan, maka selalu ada ini dan ini yang ada pembagi duanya. Untuk yang distribusi T bentuknya seperti ini, lebih ini ya, simetris juga, tetapi dia apa namanya, lebih runcing lah ya, seperti itu kira-kira dibandingkan dengan normal. Jadi sama juga dua sisi. Nah, kita memperoleh untuk di sini kita menggunakan apa? 95% ya. Nah, sekarang lihat di sini tabel. Jadi untuk lihat dulu derajat bebasnya. Jadi yang ingin kita cari adalah T dengan derajat bebas 24 ini. Oke, 24. Jadi di sini di tabel cari angka 24. Nah, ini dia 24. Kemudian nah di sini ada area in two tails atau area in one tail. Manapun digunakan sama saja sebenarnya, tetapi kita fokus ini saja. Nah, karena tadi kita mencari 95%, berarti apa, area dari dua daerah ini kan ini dan ini. Yang namanya tail adalah ini ya. Nah, normal dikatakan tidak memiliki tail, tapi T memiliki tail, itu bedanya. Nah, secara ini ya. Tapi abaikan dulu. Pokoknya daerah yang di sini maksudnya. Nah, karena saya mengatakan tadi bahwa kalau saya tidak mengatakan berapa selang kepercayaan ini, berarti defaultnya kalian disuruh mencari yang 95%. Berarti luas area pada ekor yang saya arsir di sini ya, ini harus berarti apa, 5% kan. Jadi ini 5%. Jadi agar memuat 95% ini di tengah-tengah ini. Gitu ya. Sebenarnya saya bisa arsir sebaliknya, yang ini saya arsir tapi yang ini tidak gitu ya. Sebenarnya yang jelas mudah-mudahan kalian paham yang saya maksud. Jadi yang dimaksud darahnya adalah ini yang kita cari ya. Gitu. Bukan yang di sini, bukan di sini. Jadi dikurangi 5% berarti kan agar totalnya 100%. Dan itu dibagi nanti kalau masing-masing ini dibagi, kalau masing-masing sisi kita interestnya maka dibagi dua lagi. Tetapi total ini adalah 5%. Jadi kalau kita dari tabel turun ke bawah ya. Ini ya berarti kan turun. Nah, ini lurus ke kanan. Ini dia. Ini ya. Oke, jadi ya yang tidak usah saya. Oke, yang ini ya. Jadi 2,09 2,064. Oke. Baik. Sembari kalian ini mungkin saya ini dulu ya. Mungkin saya sharing di grup aja dulu ya tabel yang tadi sehingga kalian bisa lihat nanti tabel.
Baik, ada dua tabel yang sudah saya bagikan di grup, nanti silakan dilihat ya, ada tabel T, distribusi T, dan tabel distribusi Q gitu saya buat ya. Nanti kita gunakan yang Q setelah ini ya, nanti ada penggunaan tabel. Jadi angka ini diperoleh dari ini tadi ya, penggunaan ini ya, 24 ke kanan, kemudian ini area di ini details ini yang 0,05 tadi. Oke, segini. Kemudian kita lanjutkan, yaitu nilai X barnya adalah 15, jadi informasinya ini 15, kemudian S-nya harus kita hitung 4, pada 25, dengan 13,349, kemudian yang U-nya sama, hitungannya sama, cuma bedanya ada ditambah, yang satu dikurangi. 15 plus 2,064 kali 4 pada 25 sama dengan ini, 16,651. Oke? Nah, jadi 95% akan saya bawa akan berada ini apabila kita lakukan secara terus-menerus. Bagaimana dengan kalau kita hitung misalnya selang kepercayaan 99%? Ya, caranya hampir sama dengan yang tadi. Ya, jadi hitung-hitungan lainnya sama, hanya bedanya di tabel ya. Kalau 99% harus memuat itu. Oke, jadi seperti ini mungkin ya. Berarti di sini area yang di sini yang saya arsir ini ya, agar memuat ini 99%, maka ini dan ini totalnya harus 1%, ya kan? 1%. Oke. Jadi akan kita lihat di sini di tabel ini, saya akan lihat di tabelnya. Kalau kalian nanti mau ini akan ada apa namanya latihan soal ini. Jadi 1% itu di mana? 1% adalah ini, ya kan? Ini dia. Oke. 2,79 ya, 24 ke kanan, kemudian 1%. Tadi cari area into tails. Oke, yang di sini dua ini ya. Jadi seperti ini ilustrasinya, alfa dibagi 2, alfa bagi 2. Ini yang ingin saya maksud tadi ya. Nanti di ini ada ya, di tabel itu ilustrasinya ini. Jadi total jadi alfa per 2 sama alfa per 2 ini harus sama dengan alfa saja gitu. Yang sisanya ini adalah 1% tadi yang apa namanya yang kita cari tadi. Oke. Di sini 2,797. Ya, masukkan ini. Diperolehlah ini 12,762 untuk bagi batas bawah dan batas atasnya 17,238. Oke. Nah, setelah itu apa? Jadi kalau kita kombinasikan keduanya, kita akan memperoleh, kita bisa membandingkan ya, SK itu selang kepercayaan atau confidence interval 95% untuk menggunakan Z dan sigma dan T dan S. Yang tadi ini kalau asumsinya sigma diketahui ya. Sigma diketahui. Ini tidak diketahui karena kita ganti dengan S. Nah, kalau kita lihat menggunakan T selangnya jauh lebih lebar dibandingkan ini sebenarnya ya, dengan selang kepercayaan. Bukan lebih lebar, malah yang tergantung sih ya. Kalau kita hitung jarak ini nanti silakan aja. Ada perbedaan yang jelas ya. Tapi secara umum akan didapatkan lebih lebar sih sebenarnya gitu ya. Jadi sebaran T akan memberikan keselangnya lebih jauh, ya, jadi lebih lebar dibandingkan dengan sebaran normal. Namun kita juga bisa mengerti bahwa penggunaan T lebih realistis ya, karena tidak ada asumsi parameter atau selang kepercayaan yang sepenuhnya hanya tergantung pada ini aja X bar, S dan N gitu. Jadi
penggunaan T dan S itu jauh lebih realistis. Gitu. Itu yang ingin disampaikan di sini. Nah, bagaimana kalau kita ingin menggunakan R ya? Jadi kalau kita menggunakan R, saya akan buka R dulu. Nah, oke, jadi nah di sini kita lihat dulu ya yang tadi ya. Jadi di sini kita ingin melihat nilai ini. Nah, kalau tadi saya menggunakan tabel untuk T ya, saya bilang yang untuk tabel Z itu saya sudah apa namanya demokan. Silakan lihat lagi file ini ya, file yang sudah saya upload. Kalau kelas yang satunya lagi belum tahu, tolong di ini ya, disampaikan di grup kalau saya belum apa namanya memberikan atau belum mengupload ya, karena masing-masing kelas yang harus saya ini berikan gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa yang terlewat. Jadi untuk yang satunya lagi kalian bisa lihat di ya, saya maksud ini ya. Ada juga versi anotasi. Jadi selalu ada yang tidak anotasi kalau memungkinkan dan anotasi gitu ya. Kalau keduanya memungkinkan saya upload. Jadi silakan kalian lihat biar tidak hilang orang-orangnya di mana gitu ya. Jadi ini ya untuk pinom dan kinom untuk yang normal ini. Oke. Jadi kalian gunakan ini yang di sini ya. Kita hanya menggunakan ini aja untuk nom. Jadi kalian tidak akan bingung. Nah, untuk yang untuk T seperti apa? Nah, T juga sama sebenarnya. Di sini kalau T menggunakan help T, T namanya. Quantity. Nah, ada help-nya dulu. Help-nya seperti apa? Nah, seperti ini. QT, PT apa gitu ya. Yang kita perlu gunakan nanti adalah QT. Ya. P, kemudian ada degrees of freedom atau derajat bebas, and apa namanya tadi NCP gitu ya. NCP ini nggak usah di ini ya, karena kita nggak perlu sampai ini nol ini. Jadi gunakan QT dan P, DF. Saya akan contohkan seperti apa. Jadi yang tadi adalah key, kita mencari berapa untuk T, sorry saya bilang T ya, kita menggunakan key T nanti dalam jadi T-nya untuk ini 24 dan untuk yang ini 0 kalau kita hitung ya, yang agar mencapai ini yang 95% tadi ya. Oke, seperti apa? Nah, ini ada tinggal menggunakan key T, jadi lihat lagi help-nya. Tapi nanti kalian nggak akan hanya cukup sekali aja DF, degrees of freedom, DF, P berapa. Ya, jadi ini akan kita gunakan. Nah, di sini 0,95 ada dua alternatif. Ya, kalau ini kalian gunakan akan salah hasilnya karena bukan itu yang dimaksud. Tapi, nah di sini agak sedikit terbalik. Yang kita isi di sini adalah daerah yang sorry 20. Apa tadi derajat bebasnya 24 ya kita. Sebentar saya tertukar nanti. Kita kuantitas bisa beda. Ya lower third sama dengan sorry false. Oke, saya lupa ini ya. Taruh dulu lower third sama sorry tadi 1, berapa tadi T 0,05. Sorry, ya harusnya bukan yang dibagi. Ya. Sorry. Oke, saya clear dulu. Bentar dulu. Harusnya karena dia dibagi dulu. 2604. Ya.
yang negatif ya, copy lower tail. Baik. Ya, ya, saya akan clear dulu biar tidak oke. Baik, untuk mendapatkan ini, kalau kita menggunakan R, ya, untuk mendapatkan nilai ini yang sama ini, jadi perintahnya, nah jadi gini, ada sedikit perbedaan antara tabel, kalau saya lihat lagi ya, kalau tabel, ya, tabel akan kalau dua sisi langsung akan menghitung ini, ya, ya, menghitung ini langsung menggunakan alfanya sudah ditentukan begini, misalnya untuk D24 2,064 tadi ya. Ya, dengan area dua sisinya, dua tail, dua ekor 0,05. Jadi 0,025 itu 0,05 ya, agar memuat di sini nanti 90 agar memuat agar memuat 95%. Di sini alfa dibagi 2 berarti di sini akan memuat 0,025 ya. Di sini juga sama 0,025. Sehingga ini dijumlahkan dengan ini akan menjadi 5% gitu ya. Sehingga totalnya menjadi 1. Oke, jadi saya ulangi. Untuk tabel ini alfanya akan dibagi 2. Alfa dibagi 2 itu untuk dua sisi berarti totalnya harus 0,05 gitu pengertiannya di sini ya, di dua sisi tadi sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini nilai daerah area ini adalah 0,05 tapi alfa dibagi 2-nya adalah kan ini kan sudah jelas ya. Nah, ya untuk penggunaan QT dalam R, dia akan menghitung luas dari kiri ke kanan. Jadi ini 0,95 ditambah ini dari kiri ya. Gitu. Jadi kita di sini menggunakan QT 0,95 ya. Jadi gini hitungannya 0,95 plus 0,025. Gitu kan dia menghitung dari kiri. Jadi QT 0,975, derajat bebasnya 24. Nah, ini nilainya 2,066389 atau 2,0 ini 64 ya, karena ini menggunakan tabel dari cara yang lama. Jadi ini kalau kita lakukan komputasi yang lebih mudah ini gitu. Oke. Nah, dengan cara yang sama, jadi saya akan ini saja kopikan aja ini. Kemudian saya akan paste di sini. Ya, mungkin nanti akan lebih jelas di sini. Oke. Oke. Jadi nilai yang ini akan sama caranya. Oke, 2,64. Nah, dengan cara yang sama, untuk yang 99% berarti caranya gimana? Ya, 99% kan berarti 1%, jadi ini 0,01 dibagi 2, ya, ini 0,005. Kemudian 99% berarti 0,99 ditambah 0,005 gitu. Jadi yang saya perlukan adalah ini QT dari ini. Copy ya, sorry nggak perlu di copy karena di sini QT ini ya 0,995% 24. Nilainya adalah 2,7994 atau 2,77 tadi ya, kalau menggunakan tabel. Jadi tabel itu dihitung zaman dulu ya. Seharusnya dengan sekarang komputasinya lebih modern dan lebih ini untuk apa namanya presisinya. Nah, untuk ya 99% di sini
Ini yang kita gunakan. Jadi 0,995 tambah ini. Ini sama dengan ini ya, sama nilainya ini 0,797. Oke. Seperti itu. Jadi kalau kalian nanti tidak punya tabel, gunakan ini. Ini untuk berapapun bisa. Kalau tabel, nah kalau tabel terbatas hanya pada nilai-nilai ini saja. Kalau saya misalnya perlu daerahnya misalnya katakanlah 3%, tabel sudah tidak bisa. Atau 4%, tabel tidak bisa. 6%, 7% misalnya, nggak bisa. Untuk area dua sisinya gitu ya. Gitu. Jadi hanya terbatas pada nilai-nilai ini aja, 1, 2, 3, 4, 5 ini saja. Dan derajat bebasnya juga hanya ini saja. Kalau saya perlu misalnya derajat bebas misalnya 41 sudah nggak bisa gitu ya. Jadi sangat terbatas sebenarnya tabel ini. Jadi makanya kita bisa menggunakan R ya. Nanti saya harapkan kalian mencoba ini. Jadi semua orang akan mencoba itu karena pada dasarnya nanti akan menggunakan ini ya. Meskipun sayangnya memang sekarang mata kuliah ini tidak ada praktikumnya gitu ya. Kalau yang sebelumnya mulai tahun lalu sudah tidak ada ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ada, jadi lebih ini sih ya, lebih paham harusnya. Gitu. Oke, ini kita bisa peroleh dari yang menggunakan tabel. Jadi dengan tabel dan menggunakan R akan sama ya, cuma beda pembulatan ya. Kalau ini yang 97, jadi menggunakan manapun tidak masalah. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan dan nanti harapan saya akan ada ada latihan ya, masih ada waktu. Jadi makanya saya nge-review ini karena rencana saya sekarang kan pertemuan ke-7 ya. Jadi minggu depan kemungkinan akan UTS gitu ya. Kalau tidak ada halangan. Nah, selang kepercayaan dari kami dari suatu populasi adalah selang kepercayaan yang bisa kita hitung dengan peluang bahwa selang bersimi sebelum sampel diambil. Jadi sebenarnya secara teknis kita bisa menghitung pada dasarnya mengambil sampel sekian dengan ini nanti apa-apa gitu. Nah, jadi sebenarnya ada dua kemungkinan apakah ada mu dan tidak. Nah ini sebenarnya filosofi. Jadi menurut saya kalian nggak perlu, tapi saya sudah memberikan interpretasinya tadi bahwa apakah selang itu ada berisi mu atau tidak, hanya ada dua kemungkinan. Ada berarti peluangnya 1 dan tidak peluangnya 0. Tapi ini tidak akan saya bahas lebih ini ya karena terlalu filosofis. Oke, nah kalau tadi kita membicarakan selang untuk mu, bagaimana sekarang kalau kita membicarakan selang untuk varians? Seperti apa? Ya, itu. Nah, selang kepercayaan untuk varians itu ya tujuannya adalah apa? Untuk melihat bagaimana variabilitas dari populasi. Gitu ya. Jadi di sini variabilitas populasi dalam cara bagaimana kita memahami varians populasi ini. Untuk setiap sampel kita bisa menghitung varian sampel S kuadrat, namun masing-masing sampel tentu akan membagikan S kuadrat yang berbeda-beda. Nah, sebaran pengambilan sampel yang kita gunakan itu bentuknya seperti ini, N minus 1 sigma kuadrat, ya, kali S kuadrat. Ya. Sama seperti tadi, selang kepercayaan untuk varians populasi. Nah, di sini tidak ada kata-kata varians tidak diketahui atau tidak diketahui ya, karena justru kita mencari selang kepercayaan untuk varians ini. Nah, formula untuk ini adalah ya kalau kita menggunakan C, jadi N minus 1 ke S kuadrat, jadi dari sampel ya. Nah, di sini ada Q kuadrat, namanya distribusi Q kuadrat, atau sebaran Q kuadrat yang berupa tabel Q, ya, tabel Q kuadrat yang sudah saya posting juga tadi, ya. Yang ini ya, yang sudah saya posting di grup, dan nanti akan saya posting juga di grup bukan OASA untuk kelas 1 lagi ya, yang satunya sudah, yang kelas satunya kalau tidak salah yang kelas B ya. Bukan lupa ya, tapi belum saya ini sedang jalan proses ini. Nanti habis ini mungkin. Jadi C kali N minus 1 S kuadrat per ini kali sigma kuadrat dibagi ini. Q kuadrat kali alfa per 2. Nah, di sini ada alfa per 2, di sini ada 1 minus alfa per 2. Ya. Sama dengan 1 minus alfa. Jadi di sini hanya menghitung varian sampel, kemudian dibagi nilai pada tabel Q kuadrat, pada alfa yang diberikan. Jadi kalau alfanya misalnya 1 minus alfa misalnya 95% atau 95% atau 0,95,
Yaitu 1 minus alfa sama dengan 0. Berarti alfanya adalah 1 minus 95%. Gitu. Berarti sama dengan 5%. Gitu ya. Oke. Di sini apa? Contohnya, jadi seorang ilmuwan hortikultura ingin mengembangkan varietas baru apel. Salah satu karakteristik yang ingin diteliti adalah keseragaman ukuran apel. Oleh karena itu, untuk mengestimasi variabilitas tersebut, apel tersebut, sang ilmuwan mengambil sampel berat ya, 25 buah matang, 25 buah matang dan menghitung varian berat sampel yang diperoleh. Nah, pada kasus ini dia memperoleh berat dari sampel itu dengan sampel dari apel tersebut memiliki varian sampel ini 4,25 gram kuadrat, atau S-nya akar dari ini nanti ya, tapi kita tidak perlu mengangkat, kan kita memerlukan S kuadrat di sini ya. Oke, hitunglah silang kepercayaan 95% dan 99% untuk varian populasi berdasarkan sampel tersebut. Nah, bagaimana caranya? Oke, yang kita peroleh di sini apa? N sama dengan 25 kan? Tuh, jadi S kuadrat sama dengan 4,25 gram kuadrat ya. Nah, ini tidak perlu kita cari akarnya karena kita menggunakannya ya. Nah, sekarang apa? Silang kepercayaan 90% untuk varian populasi adalah C N-1 S kuadrat per Q kuadrat 1 dikurangi. Nah, alfa yang digunakan untuk yang pertama adalah ini dulu, 95%. Alfanya sama dengan 5% gitu ya. Jadi 1 minus alfa sama dengan 95% alfa ini. Jadi untuk yang berikutnya 1 minus alfa sama dengan 99%, alfanya sama dengan berapa? 1%. Oke. Nah, ini seperti apa? Jadi Q kuadrat 1 minus, nah alfanya dibagi 2 ya, alfa ini dibagi 2. Jadi dibagi 2 menjadi alfa per 2 akan menjadi berapa? Jadi 0,2,5% ya, 2,5% atau 0,025. Dan ini adalah Q kuadrat alfa per 2 gitu. Yang di sini ya. Sorry, dari rumus ini ya. Ikuti ini saja. Kemudian kita akan peroleh nilai-nilai untuk nilai yang di bawah 39,4, kemudian ini 12,4. Ya. Kalau itu kita hitung 25,1, jadi ini 24 dikali S kuadrat, ini ada S kuadrat tadi. Ini N minus 1. Sama ya, cuma bedanya ini yang di bawahnya pembaginya ya. Atau penyebutnya yang beda. Pembilang dan penyebut, jadi penyebutnya yang beda. Oke. Nah, dari tabel dapat ini ya, 0,924. Jadi caranya 24 ya, cari 24. Nah, di sini sudah ada. Nah, yang di sini cukup lihat ini daerah ini. 24 ke kanan. Taruh berapa tadi? Ya, 39,4. Oke. 24 ini dia. Oke. Ya. Oke. Jadi 24 itu adalah N dikurangi 1. Kemudian ini area yang kita cari. Ya, ini tadi. 0,975. Nah, kenapa begitu? Karena memang tabelnya dari kiri ke kanan ya, dari ini. Oke. Jadi masing-masing tabel itu agak berbeda ya, tapi ikuti saja apa yang sudah saya ini, jadi biar tidak bingung, karena tabel yang kita gunakan itu cara pemakaiannya tergantung dari sumber yang saya gunakan gitu ya. Jadi ini, kemudian 0,02524. Oke, sekarang lihat 0,025. Jadi tabel seperti ini tentu saja ada keterbatasannya ya, karena hitungannya juga kalau kita lihat angka-angkanya khusus ya. Hanya bahwa tertentu saja. Kalau misalnya saya perlu 0,98 tidak ada di sini.
atau 0,971 itu tidak ada, jadi harus menggunakan R nanti. Ini ke bawah, nah ini dia 12,401 ya, 12,4 di sini ya, 12,401, 12,4 gitu ya. Oke, itu cara menggunakan tabelnya nanti. Untuk yang 95%, jadi saya hitungan ini bisa kalian lakukan nanti. Nah, baik, untuk yang oke. Bagaimana kalau kita menggunakan R? Nah, menggunakan R, ya, jadi kita menggunakan apa? Kalau R, Q, CI, S, Q. Mungkin saya help dulu. Jadi kita lihat dulu help. Jadi di sini hanya spesifik yang kita perlukan saja ya. Jadi kalian tidak perlu memahami terlalu banyak hal yang tidak diperlukan. Jadi yang perlu-perlu saja. Key, nah CIS key. Sama seperti ada DF, degree apa namanya, yang menyatakan derajat bebas atau degree of freedom. Kemudian ada P, kuantil yang kita cari. Jadi kita hanya menggunakan ini saja nanti K, yakin defaultnya ini. Oke, sekarang bagaimana caranya? Untuk yang misalnya ini 24 ya, 0,975. Oke, apakah berapa tadi ya? 0, apa tadi ET-nya 975. Oke. 2, oh sorry. Ya ya ya. Ada sedikit ini. Baik 0,394. Oke, baik. Ini akan ada ini hanya perlu setting ini lower. Jadi di sini tadi tail sama dengan lower tail sama dengan false seperti ini. Tail sama dengan oke. Oke, baik. Baik, berarti kalau lower tail sama dengan saja. Oke, berarti dibalik. Ini sedikit memang 0, residu. Oke. Oh, kok saya menggunakan KT? Sorry, pantesan berbeda nilainya. Oke. Oke, saya salah CHISK. Harusnya ini harusnya. Ya, salah ketik tadi saya. Ini abaikan yang ini nanti. Ini yang nilai 0, jadi tentu kalian bertanya, kok yang tadi kita hitung ini ya, karena tadi yang T itu simetris, jadi ditambahkan ini tadi ya, 0 dibagi 2 ini ya. Kemudian kalau ini tidak, karena dia tidak simetris, jadi langsung dari kiri ke kanan. Oke, coba saya akan copy aja. Nah, untuk yang ini, saya akan taruh di sini. Oke, yang ini ya. Ini nilainya ya. Untuk yang ini no 5 ya. Oh, tadi 0,025. Benar. Ya, 0,025. Ya, harusnya 12,4. Jadi oke. Baik. Jadi yang ini untuk menghitung ini. Oke. Ya, jadi itu penggunaan untuk ini ya. Ada pertanyaan? Ya, mungkin lebih baik dengan latihan soalnya ada di situ di materi. Kita akan latihan saja. Ya, ya karena nanti akan berupa seperti ini. Jadi kalian
Ya, ada ya ini sebenarnya kalau tidak salah soal guru soal apa UTS apa UAS saya lupa, tapi saya gunakan untuk apa namanya untuk latihan soal di sini. Oke, baik. Saya ingin kalian mengorek-orekkan, tapi nggak usah dihitung ya. Nanti dikirim ke ini biar saya tahu kalian paham apa tidak. Karena minggu depan kita UTS, jadi materinya sampai di sini hari ini ya. Dan karena kita tidak ada PR untuk ini, belum apa namanya tidak ini. Jadi saya ingin tahu kalian orek-orekkan aja apa yang diketahui dari sini dan kira-kira tabel apa yang digunakan. Jadi di sini coba kalian orekkan untuk soal nomor 6 dan 7 saja ya. Ya, gitu ya. Materi sebaran pengambil sampel dan ini ya, yang kalian bisa download lagi ya. Nomor 6 dan nomor 7 ya. Coba kalian ini. Oke. Jadi nomor 6 dan nomor 7. Kalau bisa hitung, kalau tidak apa yang diketahui dari informasi ini, kemudian kalian menghitung apa gitu. Yang ditanyakan apa dan hitung apa. Kalau memungkinkan kalian hitung, kalau tidak cukup orang. Jadi saya tahu oh paham nggak dengan apa yang saya bicarakan gitu ya. Ini kalau bagi kalian yang tidak sempat buka file, mungkin saya berbisa lagi dikit gitu ya. Oh nggak kelihatan juga. Oke, mungkin gini aja biar supaya meeting lah. Taruh full screen. Oke. Oh, full screen malah nggak bisa lihat dua ini berarti ya. Oke, baik, nggak usah full screen. Yang ini, yang jelas nomor 6 ya, dan nomor 7. Ya, nomor 6 dan nomor 7 yang mudah kalian bisa lihat segini. 6 dan 7 ya, oke. Saya tinggal ke belakang sebentar.
Oke, jadi gimana? Belum ada yang ini ya, apa namanya, belum ada yang harus sedang mencoba. Oke, mungkin saya berikan outline-nya. Mmm, ya, eee, ya mungkin ini kan saya upload nanti di ini untuk kalian bisa pelajari nanti. Tapi oke, apa yang kita bisa dapatkan dari, soal nomor 6 dan nomor 7 ya. Isi kafeina itulah bahasa baku untuk kafein ya. Dalam miligram diuji pada sampel acak berukuran 60, jadi N-nya kita peroleh, jadi N-nya sama dengan 60. Pada suatu mesin baru, nilai tengah dan simpan baku, jadi dari sampel acak yang diambil itu, nilai tengahnya ininya, X bar-nya 112 miligram. Oke. Simpangan baku, nah di sini apa? Jadi di sini simpangan bakunya yang lebih realistis karena tidak ada informasi populasi, gunakan S. Ya, S sama dengan 6,8 miligram. Hitunglah selang kepercayaan 98% untuk mu dan sigma. Oke, untuk mu dan sigma. Nah, di sini kita perlu apa? 98% berarti 1 minus alfa ini kan sama dengan 98% itu ya. Nanti dalam tabel kita perlu untuk ini. Jadi alfanya adalah di sini nanti 2%. Jadi kalau kita gambar tadi dengan T, di sini ada 2%, berarti di sini akan ada 1%. Ini ada 1%. Oke. Nah, untuk menghitung QT untuk 98% ini tidak bisa menggunakan tabel. Di sini tidak ada 98%. Atau yang apa namanya? Oh, di sini ada sih untuk yang 2% ada yang 2%, bukan 2%, ini 0,1. 2%, enggak, bukan 2% ini berarti. Ada sih kebetulan. Tetapi kita juga bisa menggunakan tabel. Jadi nanti 2%, di 0,02 ini ada ya daerahnya. N-nya berapa? N-nya adalah N-nya 60. Berarti nah ini N dikurangi 1 sama dengan 59. Ya. Tabel. Jadi kita perlu tabel seperti ini tadi. Ya, T untuk 98%, kita perlu tabel ini. Nilai T0 ini berapa? Gitu ya. Kalau dari tabel, ya, saya akan balik dulu T untuk ya T0 ya, biar tidak bingung. 98% dari tabel T, jadi 2% luas ininya ya. Ini nah ini 2%, berarti ke bawah ke 59 ada tidak? Nah, di sini tidak ada 59. Yang ada hanya 60 dan 50. 59 tidak ada di sini ya. Jadi kita harus menggunakan R untuk itu, mencari ya. Oke, gimana caranya? Gunakan R untuk itu. Oke, kita apa D-nya? Untuk yang 98%, jadi kita hitung dulu 0,98 ya, 98% plus berapa? Jadi tadi apa? Daerahnya adalah 2%, dibagi 2 berarti 0,01 tambah 0,01. Ya, 2%. Jadi 0,99. Jadi nilai yang dicari nanti kita 0,99,59. Oke. Ini 2,391,233. Ini nilainya. Saya copy aja. Oke, ini nilai dari C0 yang kita perlukan ya. Kalian gunakan ini. Ini tidak bisa di tabel. Di sini ya memang mendekati 2,39 sekian, tapi tidak pas. Ini untuk yang N sama dengan 60. Jadi masih lebih besar lagi. Jadi semakin ini
semakin kecil degrees of freedom N-nya, N minus 1-nya atau DF-nya degrees of freedom-nya makin besar nilai T-nya ya, nilai T sampai gitu ya, gitu teorinya. Jadi di sini makin kecil, nah di sini 2,39 berapa tadi ya? 2,39129. Gunakan ini nanti untuk menyusun apa? X bar minus ini 2,3 ya, kalau kalian tulis digit semua nggak masalah, yang penting ini gunakan nilai ini ya, atau kalian ini kali S ya, S 6,8 per akar N. Itu jadi sama persis seperti ini, soal ini, cara mengerjakannya. Oke, jadi ini kemudian hitung lagi nanti plus ini 2,39129 6,8 per akar 60. Oke, jadi ini N-1 ini yang dicari tadi ya, jadi 98% ditambah 1% karena ditambah 1 sisi dari sini. Ini tambah ini tadi. Oke, itu untuk yang untuk sigma kuadrat gimana? Nah, sigma kuadrat. Nah, ini di sini kita tidak perlu jadi ini S kuadrat ya, ini S kuadrat. Sorry, ini akar berarti. Jadi S per akar N. Jadi ini akar dari 6,8 ya, saya salah ini. Akar dari 6,8. Nah, di sini untuk sorry. Saya yang salah malah. Oke, sudah benar simpangan baku ya. Ini yang sudah benar, berarti tidak perlu diundi. Yang sekarang untuk yang ini N minus 1 kali S kuadrat per ini ya, yang kita perlukan nih Q kuadrat. Di sini berapa yang tadi? Yang di sini ini ya, 1 minus alfa per 2 berarti alfanya tadi berapa? Alfanya adalah 2% bagi 2% bagi 2 berarti 1%. 1 dikurangi 1% berarti 0,99. Oke. Jadi di sini, sorry mana tadi? 0, ya 0,99, N minus 1, 59. N minus 1. Ikuti lagi di sini. Alfa per 2. Jadi alfa per 2-nya adalah 1%. Jadi 0,01 kali 59. Ini tinggal dikuadratkan jadi 6,8 kuadrat. S kuadrat saya rasa nggak masalah. Ini tinggal dikuadratkan. Ya, masuk sini. N minus 1 yang sudah 59. Pasti bersesuaian dengan ini. Nah, tinggal cari tabel ini sekarang berapa nilai dari ini. Nilainya berapa? Jadi tinggal Q CHISQ 0,99,59 itu dan Q 0,01. Jadi ini ya. Ini yang di bawahnya saja ya. Ini nilainya. Ini yang ini nilainya. Oke, saya loncat ya. Oke, tinggal dibagi ini. Nah, untuk mendapatkan ini nanti, daerah yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini harusnya lebih kecil di sini ya. Kalau kalian mendapatkan ini lebih besar dibandingkan ini, berarti ada yang salah ya. Gitu. Jadi di sini cirinya adalah nilai ini akan selalu lebih besar dibandingkan ini. Nilai ini akan lebih besar dibandingkan karena pembagi ya di sini ya. Ininya lebih besar, jadi pembagian lebih besar, pasti hasilnya akan lebih kecil. Ini pembagiannya lebih kecil, jadi hasil ini akan jadi lebih besar ya. Oke,
Caranya akan sama dengan ini juga, untuk yang soal 7, cuma kalian harus menghitung ini dulu ya, X-bar-nya berapa, ini data mentahnya diberikan ya. Hitung dulu X-bar-nya berapa, X kuadratnya berapa, dengan cara yang sama hitung ini. Ini bisa menggunakan tabel ya, kalau ada 95%. Oke, kalau tidak saya sebut nanti default-nya 95% ya, gitu. Oke. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Nanti ini bisa kalian coba atau nanti mungkin saya berikan outline-nya di ini jawaban untuk 6 dan 7. Nanti kalian pelajari. Oke? Ya, baik. Saya rasa itu saja. Nanti saya akan upload ini tabel untuk yang satunya lagi tadi ya. Untuk yang kelas satunya lagi belum saya upload. Baik, saya rasa hari ini cukup sekian. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan? Tidak kayaknya ya. Baik, jadi akan saya akhiri hari ini dan apa namanya, nanti cek di Ewase ya untuk update dari jawaban saya nanti aja. Jadi ingat minggu depan kita UTS ya. Oke, baik. Nanti informasi lebih lanjut menyusul ya di grup ya. Oke. Baik, saya end hari ini ya kuliahnya ya. Terima kasih semuanya, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Pak. Siang Pak, terima kasih. Selamat siang.